Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Afifah. Di sini bersama teman saya Galib dan Liha. Kami sebagai penanggung jawab program seminar COVID pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit informasi terkait COVID. Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome virus corona 2 atau bisa juga disebut sebagai virus corona. Virus ini merupakan patogen zoonotik yang memiliki tingkat mutasi tinggi dan dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis beragam, mulai dari asimptomatik, gejala ringan sampai berat, sampai kematian. Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona, yang berarti mahkota atau karangan bunga. Nama itu diciptakan oleh Juni Almeida dan David Tyrrell yang pertama kali mengamati dan mempelajari virus corona pada manusia. Nama ini mengacu pada penampilan karakteristik virion yang terlihat dengan mikroskop elektron, yang mirip dengan corona matahari atau halo. Morfologi ini terbentuk oleh lonjakan peplomer yang merupakan protein pada permukaan virus. Telah banyak varian virus COVID-19 yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Varian ini terjadi akibat mutasi virus. Umumnya mutasi genetik pada virus merupakan perubahan yang merugikan virus atau bersifat netral. Pada beberapa kasus terjadi mutasi genetik yang bersifat menguntungkan virus dan meluas secara epidemiologi. WHO mengelompokkan varian baru virus COVID-19 menjadi varian of interest dan varian of concern, VOI dan VOC. Untuk varian of interest atau VOI adalah varian COVID-19 yang ditandai dengan mutasi asam amino yang menyebabkan perubahan fenotip virus yang diketahui atau diprediksi dapat mengubah kondisi epidemiologi, antigenisitas, dan virulensi virus. Saat ini terdapat 4 VOI yang dinyatakan oleh WHO. Yang pertama ada ETA yang terdeteksi pertama kali di beberapa negara pada Desember 2020. IOTA yang terdeteksi pertama kali di Amerika Serikat pada November 2020. Yang ketiga ada Kappa yang terdeteksi pertama kali di India pada Oktober 2020. Dan keempat ada Lambda terdeteksi pertama kali di Peru pada Desember 2020. Selanjutnya ada variant of concern atau VOC, adalah varian dengan dua komponen VOI yang disertai peningkatan penularan dan virulensi, sehingga terjadi perubahan epidemiologi dan manifestasi klinis yang merugikan, termasuk penurunan efektivitas pemeriksaan diagnostik, penata pelaksanaan, dan vaksinasi. Klasifikasi VOC ini harus melalui penilaian penyeluruh untuk memperoleh data yang signifikan. WHO saat ini melaporkan ada 4 varian dalam VOC, yaitu Alpha yang ditemukan di Inggris pada September 2020, ada Beta, yang kedua ada Beta yang terdeteksi pertama kali di Afrika Selatan pada Mei 2020, ada Gamma yang terdeteksi pertama kali di Brazil pada November 2020, dan terakhir ada Delta yang terdeteksi pertama kali di India pada Oktober 2020. Kasus pertama COVID-19 terjadi pada 17 November 2019. Berdasarkan laporan media tentang data pemerintah Tiongkok yang tidak dipublikasikan, South China Morning Post menyatakan jika pihak berwenang China telah mengidentifikasi setidaknya terdapat 266 orang yang tertular virus dan berada dalam pengawasan medis. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa penderita COVID-19 yang pertama kali berusia 55 tahun. Selanjutnya kami akan membahas varian COVID-19 yang menjadi perhatian. Yang pertama ada Alpha, di mana Alpha ini memiliki kode varian B1.1.7. Alpha ini pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Tingkat penularan virusnya memiliki persentase 43-90% lebih mudah menular daripada virus corona sebelumnya. Tingkat keparahan infeksi lebih berpotensi menimbulkan gejala berat dan risiko peningkatan risiko rawat inap dari virus corona jenis awal. COVID-19 varian Alpha diketahui lebih cepat menular dan menyebar karena lebih mampu menembus sistem kekebalan tubuh manusia. Bahkan sejak April 2021,
Varian ini sudah menjadi salah satu varian virus corona yang dominan di Amerika Serikat dan Inggris. Laporan kasus sejauh ini menunjukkan bahwa pasien COVID-19 yang terinfeksi virus corona varian Alpha bisa mengalami gejala yang lebih parah. Namun pada orang yang telah menerima vaksin COVID-19, gejala infeksi virus corona varian ini umumnya lebih ringan. Selanjutnya adalah varian beta. Varian beta ini memiliki kode B.1.351. Nah, sampel pertama dari varian beta ini ditemukan pada bulan Mei tahun 2020 di Afrika Selatan. Nah, kenapa varian beta ini menjadi salah satu varian yang menjadi perhatian? Karena virus ini memiliki perubahan pada bagian spike yang merupakan bagian yang seperti tonjolan pada virus yang berfungsi untuk membantu virus masuk ke dalam tubuh. Beberapa mutasi ini menyebabkan virus menjadi lebih mudah menular dan mudah menyebar. Mutasi lain yang ada dalam varian beta ini dapat membantu virus untuk menghindari sistem kekebalan seseorang. Varian ini memiliki kode B.1.6172AY1, AY2, dan AY3. Sampel pertama dari varian ini ditemukan di India pada bulan Desember tahun 2020. Penyebaran dari varian Delta ini lebih cepat dari varian yang lainnya, bahkan lebih masif dan lebih berbahaya daripada varian Alpha. Varian Delta dilaporkan telah ditemukan di 96 negara dan tidak menutup kemungkinan akan menyebar ke tempat yang lain. Selanjutnya kami akan membahas tentang statistik COVID-19 di Indonesia. Pada gambar depan dapat kita lihat ada gambar peta zonasi resiko COVID-19 yang datanya diambil pada 8 Agustus 2021. Terdapat 5 kategori yang ada dalam peta. Yang pertama ada resiko tinggi ditandai dengan warna merah memiliki persentase banyak 39,11%. Yang kedua ada resiko sedang dengan warna oranye memiliki persentase 54,86%. Selanjutnya ada risiko rendah ditandai dengan warna kuning memiliki persentase 5,84%. Selanjutnya ada tidak ada kasus ditandai dengan warna hijau memiliki persentase 0,19%. Dan terakhir ada kategori tidak terdampak ditandai dengan warna hijau tidak memiliki persentase atau persentasenya 0%. Selanjutnya kami akan membahas tentang kenapa PPKM perlu diadakan. Alasan PPKM perlu diadakan dikarenakan tingkat penularan COVID di Indonesia sangat tinggi. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengadakan PPKM agar laju penularan COVID-19 menurun. Selain untuk menekan laju penularan COVID-19, PPKM tersendiri juga berguna untuk mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 agar tidak over capacity. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan kenapa kita harus mematuhi protokol kesehatan. Pertama, saya akan menjelaskan terkait kenapa kita harus menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penularan, terutama bagi orang yang memiliki resiko tinggi. Anda tidak dapat mengetahui apakah orang di sekitar Anda terkena COVID atau tidak, karena ada beberapa jenis orang yang tidak memiliki gejala saat terkena COVID. Hindari juga ruangan yang tertutup, terutama ruangan yang tidak terdapat banyak ventilasi. Hal ini karena penyebaran COVID dapat terjadi melalui partikel dan tetesan di udara ketika orang yang terinfeksi COVID bernafas dengan tenang, berbicara, bernyanyi, berolahraga, batuk, dan bersin. Di dalam ruangan, tetesan dan partikel yang sangat halus akan terus menyebar di udara dan menumpuk di dalam ruangan itu. Selanjutnya adalah menggunakan masker. Penggunaan masker yang baik dapat mencegah seseorang untuk terkena COVID. Hal ini karena masker dapat mencegah droplet untuk keluar dan menulari orang lain atau mencegah agar droplet orang lain tidak terkena Anda. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat memilih masker adalah bagaimana masker tersebut dapat pas dan sesuai dengan wajah Anda. Jangan sampai ada celah yang kemudian dapat menyebabkan droplet tersebut masuk lewat celah tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat memilih masker adalah yang pertama, menggunakan masker yang terdapat kawat pada bagian hidung. Yang kedua, masker yang digunakan harus pas dan menutupi pada bagian hidung, dagu, dan mulut. Yang ketiga, masker yang digunakan tuh harus 2.
Yang satu tuh masker sekali pakai atau medical mask, dan yang kedua adalah masker kain. Fungsi dari masker kain adalah membantu menutupi celah yang ada pada masker yang sekali pakai. Nah, yang terakhir adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun merupakan salah satu cara untuk melindungi diri tidak hanya dari virus corona, tapi juga dari bakteri. Mencuci tangan ini sebaiknya dilakukan dengan menggunakan sabun dan air selama 20 detik. Sabun yang digunakan pun sebaiknya yang memiliki kandungan alkohol sebanyak 60%. Mencuci tangan dapat dilakukan sebelum dan sesudah menyentuh mata, hidung, mulut, menyentuh masker, dan setelah menyentuh suatu benda atau permukaan yang sering disentuh orang seperti pegangan pintu, kasir, meja, kursi, dan lain sebagainya. Jika tidak ada tempat untuk mencuci tangan, maka bisa menggunakan hand sanitizer. Namun, hand sanitizer ini tidak dapat bekerja dengan baik ketika tangan kotor atau berminyak. Jadi, berikut ini adalah cara kerja vaksin. Pertama, vaksin COVID-19 mengandung antigen virus yang telah dilemahkan atau sudah tidak aktif. Kemudian, vaksin yang telah disuntikan itu memancing reaksi imun di dalam tubuh. Lalu, vaksin tersebut akan mengajari sistem imun tubuh cara melawan virus yang sebenarnya. Kemudian, tubuh kita akan lebih siap dan kuat kalau terpapar oleh virus COVID-19. Nah, vaksin ini sendiri memiliki beberapa jenis, dibedakan dari jenis mikroba yang digunakan untuk memicu sistem imun. Ada inactivated vaccine, live attenuated vaccine, viral vector vaccine, the subunit approach, dan the genetic approach atau nucleic acid vaccine. Selanjutnya kami akan membahas tentang siapa saja yang bisa melakukan vaksin. Ada 3 kategori. Yang pertama ada anak kecil dengan umur 12-17 tahun. Yang kedua ada dewasa yang umurnya 18 tahun ke atas. Yang ketiga ada lansia. Ketiga kategori ini dapat melakukan vaksin apabila mereka dalam keadaan sehat. Sebelum melakukan vaksin, mereka akan melakukan screening terlebih dahulu untuk mendata apakah orang yang akan melakukan vaksin itu sesuai dengan kriteria yang diperlukan untuk vaksin atau tidak. Apabila tidak sesuai, mereka tidak dapat melakukan vaksin. Untuk mengikuti vaksin, biasanya dapat dilakukan dengan mencari informasi tentang di mana diadakannya vaksin tersebut. Nah, informasi ini bisa didapati dari sosial media seperti Instagram atau aplikasi Halodoc, Peduli Lindungi, dan beberapa link seperti vaksin.loket.com. Nah, pada anak usia 12-17 tahun biasanya akan diadakan vaksin di sekolahnya masing-masing. Nah, untuk pendaftarannya bisa menggunakan aplikasi Halodoc itu dengan cara menentukan lokasi dan waktu yang diinginkan. Kalau dari sosial media, biasanya terdapat link untuk form pendaftaran secara online. Biasanya saat mendaftar akan diminta foto KTP atau nomor KTP. Nah, setelah mendaftar, Anda bisa menunggu pesan atau notifikasi bahwa pendaftaran Anda sudah diverifikasi. Nah, selanjutnya, datanglah pada waktu yang sudah ditentukan dengan membawa syarat yang sudah ditentukan oleh tempat vaksin Anda, seperti form, KTP, atau KK. Setelah Anda sampai di lokasi vaksin, biasanya akan dilakukan pengecekan untuk bukti pendaftarannya dan dilakukan screening seperti pengecekan suhu dan tensi darah. Setelah melakukan screening dan dilihat bahwa suhu dan tensi darah Anda normal, Anda akan diberikan vaksin. Selesainya vaksin, Anda akan mendapatkan kartu vaksin atau sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin ini dapat diakses pakai aplikasi Peduli Lindungi dengan memasukkan NIK. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang beberapa jenis vaksin. Nah, yang pertama akan saya jelaskan tentang vaksin BIBP atau Sinovac. Vaksin ini merupakan jenis vaksin yang tidak aktif dan diproduksi oleh Beijing Institute of Biological Products. Cara pemberian dari vaksin ini adalah disuntikkan pada otot lengan atas, diberikan 2 kali dengan jeda 21 hari. Yang dapat mendapatkan vaksin ini adalah orang dengan usia 18 tahun ke atas. Untuk efektivitasnya,
Vaksin ini 79% efektif dalam melakukan pencegahan bagi seseorang untuk terinfeksi COVID pada orang yang sudah menerima sampai dosis kedua. Nama BNT 162B2. Jenis vaksin mRNA, produsen Sever Inc. dan BioNTech. Jumlah suntikan 2 suntikan dengan jeda 21 hari. Cara pemberian disuntik di lotot lengan bagian atas. Yang mendapatkan vaksin adalah usia 12 tahun ke atas. Efektivitas 90% atau lebih bagi orang yang telah divaksin dengan lengkap. Selanjutnya ada vaksin Sinovac atau bisa juga disebut sebagai CoronaVac. Jenis vaksin ini menggunakan virus corona yang telah dimatikan. Jumlah suntikan yang diberikan sebanyak 2 suntikan dengan jeda selama 14 hari. Cara pemberian vaksin yaitu dengan menyuntikkan vaksin ke dalam otot intramuskular. Adapun yang bisa mendapatkan vaksin ini yaitu orang dengan usia 18 sampai 59 tahun. Moderna adalah jenis vaksin RNA yang diproduksi oleh perusahaan farmasi dan bioteknologi yang berkantor di Amerika, yaitu perusahaan Moderna. Cara pemberian dari vaksin ini adalah disuntikkan pada otot lengan bagian atas dan diberikan sebanyak 2 kali dengan jeda 28 hari. Yang dapat mendapatkan vaksin ini adalah orang dengan usia 18 tahun ke atas. Untuk efektifan dari vaksin ini adalah 94,1% efektif dalam melakukan pencegahan bagi seseorang untuk terinfeksi COVID-19. Nama AZD1222. Jenis vaksin inactivated atau vaksin yang telah dinonaktifkan. Produsen AstraZeneca, SK Bio, Republic of Korea, dan The Serum Institute of India. Jumlah suntikan 2 suntikan dengan jeda 8 hingga 12 minggu. Cara pemberian disuntik di lotot lengan bagian atas. Yang mendapatkan vaksin adalah dengan usia 18 hingga 59 tahun. Efektivitas mencapai 63,09% melawan gejala infeksi COVID-19. Berikut ini adalah informasi vaksin di Surabaya. Pertama, vaksin dapat diakses di vaskes terdekat di lokasi Anda, dan itu meliputi klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Yang kedua, informasi mengenai vaksin juga bisa diakses melalui sosial media, seperti mengunjungi Instagram @sehatsurabayaku. Ketiga, aplikasi yang menyediakan vaksin meliputi Halodoc dan Peduli Lindungi. Dan yang terakhir, untuk anak usia sekolah dapat mengikuti program vaksin yang biasanya diadakan oleh sekolah yang bersangkutan.